Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat malam hari ini. Firman-Mu merupakan kekuatan yang mengubahkan, yang menuntun, menerangi jalan kami. Roh Kudus tolong sehingga setiap kami yang mendengarkannya sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan macam itu. Tema kita adalah bersyukur sebab Tuhan baik. Suatu pagi, seorang penjual ikan mulai berjualan ikan segar di pasar. Ia memasang papan pengumuman bertuliskan di sini ada jual ikan segar. Tidak lama kemudian datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. Mengapa kau tuliskan kata di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kau berjualan di sini, bukan di sana? Benar juga, pikir si penjual ikan. Lalu dihapuskannya di sini dan tinggallah tulisan jual ikan segar. Tidak lama kemudian datanglah pengunjung kedua yang juga menanyakan mengapa kau pakai kata segar. Bukankah semua orang sudah tahu kalau yang kau jual adalah ikan segar, bukan ikan busuk? Benar juga, pikir si penjual ikan. Lalu dihapuskannya kata segar, tinggal tulisan jual ikan. Sesaat kemudian datanglah pengunjung ketiga yang juga menanyakan tulisannya. Mengapa kau tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ikan ini dijual, bukan dipamerkan? Benar juga, pikir si penjual ikan. Lalu dihapuskan kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Beberapa waktu kemudian datanglah pengunjung berikut yang juga menanyakan tulisannya. Mengapa kau tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau di sini ikan bukan daging? Benar juga, pikirnya. Lalu diturunkannya papan pengumuman itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu hal yang paling sulit kita lakukan, yaitu menyenangkan semua orang. Jika mencoba melakukannya, kita yang tidak senang atau bahkan bisa tertekan. Sebaik apapun yang kita lakukan, belum tentu diterima oleh semua orang. Itulah ciri sifat manusia yang sering kali berubah, bahkan sulit dipahami. Tetapi Tuhan Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sifatnya, janjinya, karakternya sesuai dengan eksistensinya tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi patron, teladan yang mestinya untuk kita ikuti sebagai orang percaya. Sepanjang tahun 2021, dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga maupun bergereja, berbagai tantangan dan pergumulan hidup telah kita lewati. Saat-saat tersulit dan terindah telah kita jalani. Dan kalau boleh saya merangkum semuanya itu hanya dalam 3 kata: Tuhan Yesus baik.
Oleh karena Tuhan Yesus baik, maka kita dimampukan untuk melewati semuanya itu, mengalami semuanya itu. Sebabnya kita harus bersyukur untuk karya, untuk kesetiaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin penting berkaitan dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Yang pertama, bersyukur untuk pemimpin rohani kita. Cobalah malam hari ini masing-masing kita boleh menghitung, boleh mengingat orang-orang yang pernah menabur benih firman Allah, orang-orang yang telah memberikan dukungan dan support ketika kita terjatuh, orang-orang yang telah mengingatkan kita ketika kita di jalan yang salah, orang-orang yang telah membawa kita, menunjukkan kita kebenaran Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang telah menjadi contoh teladan iman di saat-saat yang sulit. Merekalah orang-orang yang punya andil, punya pengaruh bagi pertumbuhan iman kita. Khususnya para pemimpin rohani yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan percayakan. Mereka bukan hanya menuntun kita untuk menerima keselamatan, tapi mereka bertanggung jawab untuk menjaga jiwa kita secara rohani. Merekalah yang telah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menabur benih firman Allah, sehingga benih itu membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin tangguh di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang terjadi. Tidak ada alasan bagi kita untuk berbangga diri, seolah-olah bahwa pertumbuhan iman, kehidupan rohani yang kita alami saat ini hanyalah karena usaha kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat akan mereka. Berdoalah buat mereka, bersyukurlah karena Tuhan telah mengirim mereka. Gembala yang Tuhan telah percayakan, tetapkan. Hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk menebar firman Allah. Bahkan orang-orang yang secara khusus Tuhan kirim untuk mengingatkan kita. Kalau hari ini kita masih berdiri dan mendengarkan firman Tuhan, saya sungguh sangat percaya bahwa karena merekalah yang memberikan pengaruh bagi kita. Bersyukurlah buat mereka. Yang kedua, bersyukur karena kita punya teladan yang tidak tergantikan. Ayat yang ke-8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah kita punya seorang figur, seseorang yang kita jadikan sebagai teladan, sebagai patron? Mungkin saja iya. Tapi malam hari ini firman Tuhan menegaskan dan meneguhkan kita. Tidak ada salahnya kita mengagumi orang lain.
Tidak ada salahnya kita menjadikan orang lain menjadi patron, menjadi teladan. Tetapi seringkali kita kecewa ketika melihat apa yang mereka lakukan, melihat kegagalan mereka, melihat tutur kata mereka bisa menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tetap sama. Artinya, sekalipun manusia mengecewakan, sekalipun orang-orang yang tadinya kita harapkan, kita jadikan sebagai teladan kita, tidak bisa kita harapkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menjadi teladan, tetap menjadi figur yang dapat kita andalkan. Dialah contoh yang tidak tergantikan, karakternya, sifatnya, komitmennya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita bertumbuh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Dia telah memberi segala sesuatu untuk kita. Kerendahan hati, kesetiaan, komitmen. Dalam perjalanan iman kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat orang-orang yang menjadi pemimpin rohani kita, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan, karena Dialah teladan figur yang tak tergantikan. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Yang ketiga, bersyukur buat kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih karunia adalah sesuatu yang sangat hebat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat segala pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diteguhkan untuk belajar, untuk hidup dalam kasih karunia, belajar dalam ketaatan, belajar dalam ketundukan, bahwa kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dan luar biasa. Ada banyak pengaruh, ada banyak ajaran, ada banyak tekanan, ada banyak godaan. Tetapi ketika kita memahami tentang kasih karunia yang Tuhan beri dengan begitu melimpahnya, maka sudah tentu tidak ada persemutan, tidak ada perbantahan, tetapi hanya ucapan syukur yang kita pulangkan kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu baik. Bersyukurlah, bersyukurlah. Biarlah malam hari ini kita kembali dikuatkan, diteguhkan, bahwa kalau kita masih ada, menikmati segala berkat-berkat, menikmati segala janji-janji Tuhan, karena ada pemimpin rohani yang menabur firman Allah, yang mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Tetapi kita punya teladan yang tidak tergantikan, Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Dia peduli, Dia mengasihi,
Dia setia. Dia melimpahkan segala kebaikan. Yang ketiga, bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih karunia inilah yang membuat kita semakin kuat di masa-masa tersulit, di kondisi-kondisi yang tertekan sekalipun. Sebab kasih karunia punya kekuatan yang dahsyat, karena itu datangnya dari Allah, pemilik kehidupan ini sendiri. Bersyukurlah sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita.